Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di acara Replus View 2022. Sebelumnya, kami mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber, moderator, semua pimpinan kampus, dosen-dosen, dan seluruh peserta yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara Replus View sesi ke-7 pada hari ini. Nah, sebelum mulai ke acaranya, kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya, Dan. Boleh-boleh. Hai, aku Daniela dari DKV 2020. Dan aku Jessica dari DKV 2019. Kita akan menjadi MC pada hari ini. Aku juga mau memperkenalkan moderator kita, yaitu Kak Yeskel Penalosa, alumni dari DKV UPH 2017, yang akan menemani kalian semua dalam inti acara pada malam ini. Nah, sebelum acaranya dimulai, ada baiknya kita memulai acara dengan doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Albert. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari kita satu dalam doa. Doa akan dilakukan dalam agama Kristiani, yang lain dapat menyesuaikan sesuai agama masing-masing. Kita ada berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau Tuhan mempertemukan kami di acara Replus View sesi 7, Tuhan, kami memulai acara ini, biar Tuhan memberkati pembicara yang akan membagikan materi pada hari ini, biar apa yang dibagikan bisa berguna dan bisa jadi wawasan yang baru buat kami. Kami juga berdoa Tuhan buat koneksi, supaya apa yang kami gunakan bisa berjalan dengan baik sepanjang acara. Juga kami nggak lupa berdoa juga buat panitia Tuhan yang udah mempersiapkan acara ini, biar semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Albert atas doa pembukanya. Wah, Jeb, nggak kerasa ya, sekarang kita udah di sesi ke-7 aja. Rasanya baru kemarin kita mulai sesi yang ke-5. Wah, bener banget nih, Dan. Rasanya cepet banget ya. Nah, sebelum kita mulai sesi yang ke-7, kita mau nanya-nanya dulu nih. Boleh lah ya? Boleh dong. Jadi gimana nih kabar kalian semua? Pada sehat-sehat semua kan? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya, karena kasus COVID-19 juga masih banyak nih. Iya, bener banget. Nah, jangan lupa juga untuk stay safe, konsumsi banyak vitamin, dan perbanyak istirahat ya. Jeb, tapi mungkin sebelum kita mulai bisa jelasin dulu nih Replus View. Karena mungkin peserta hari ini belum ikut sesi-sesi sebelumnya dan masih bingung apa itu Replus View. Bener banget. Nah, jadi Replus View 2022 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Peminatan Desain Grafis UPH sejak tahun lalu, yang meliputi ulasan karya-karya mata kuliah maupun juga portfolio. Nah, karya yang dikumpulkan kemudian akan diulas oleh narasumber yang telah lama berpengalaman dalam bidang desain grafis. Nah, di dalam acara Replus View 2022, diharapkan agar para peserta mendapatkan sebuah pemahaman lebih mengenai pentingnya portfolio desain yang berkualitas. Selain itu, Replus U juga masih open call for works loh. Jadi ini open submission mahasiswa-mahasiswi jurusan DKV UPH. Dan juga open submission untuk publik, di mana semua orang dapat berpartisipasi. Jadi tinggal langsung aja kumpul karya kalian. Karya yang dikumpul akan melewati proses kurasi internal dan akan dilanjutkan dengan penilaian oleh para reviewer yang pastinya sudah berpengalaman. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan sampai lupa atau ketinggalan kesempatan ini ya. Nah, karena mungkin kemarin ada yang ketinggalan dan gak ikut sesi 5 dan 6, ada apa sih? Bisa dikasih tahu tuh, Dan? Iya nih, pada penasaran nggak? Jadi, buat yang nggak ikut sesi-sesi Replus View sebelumnya, bisa nonton recording acara Replus View sesi-sesi sebelum ini yang ada di YouTube. Kalian bisa klik link yang ada di kolom chat ya. Tapi buat sekarang, kalian simpen dulu aja nih linknya, biar bisa dengerin nanti abis acara ini. Wah, menarik banget ya. Nah, sebelum kita mulai ke inti acara hari ini, aku mau tanya dulu nih. Dan, tahu gak sih makna kreatif? Tahu-tahu, kemarin tuh aku kan penasaran ya, terus aku ngeliat Instagram mereka, terus keren-keren banget loh. Iya kan? Nah, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar kali ya buat dengerin sesi review hari ini. Oke, karena udah pada nggak sabar nih ya kayaknya buat masuk ke dalam
sesi review karya. Jadi langsung aja nih kita panggil moderator kita. Halo Kak Yehes, apa kabar? Halo, halo. Baik, baik. Puji Tuhan. Thank you ya Kak, udah mau jadi moderator kita untuk acara hari ini. Oh iya, thank you juga udah diberikan kesempatan untuk jadi moderator hari ini. Oke, nggak lama lagi deh. Kita langsung aja serahkan kepada Kak Yehes. Waktu dan tempat kami persilahkan ya Kak. Oke, selamat malam semuanya dosen-dosen yang terhormat dan juga Kak Ernanda, Kak Jordi, dan juga teman-teman semua. Selamat malam, nama saya Eskiel Penalosa. Saya di sini sebagai seorang moderator. Saya lulusan fresh graduate dari UPH dan saya seorang graphic designer, tapi sedang mengimplementasikan keilmuan saya dalam wadah digital media Instagram bernama Proofers.co, dan juga mencoba berkiprah baru di dunia bisnis yaitu Improver April, serta merambah ke media YouTube Short bernama Prover Short. Mungkin nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke bintang tamu kita hari ini, ada Kak Ernanda dan juga Kak Jordi. Bisa say hi dulu kali ya, Kak? Halo. Kak Jordi? Yes, Gimana? halo. Halo semuanya. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya, sebelumnya terima kasih banget Kak atas waktu yang diberikan, sangat luar biasa. Dan mungkin sebelum mulai saya akan bacakan dulu profil daripada Kak Nandan dan juga Kak Jordi secara singkat. Meet Ernanda Putra, the pioneer of Magna, the captain of the ship, will sail as far as the wind could take him. You will most probably see him around the office, navigating each individual, pushing them to the best of their abilities, or busy adding some interior details in the office. He believes that nothing is impossible, and that's why he never settled for less. Meet Jordi Hannes, the man taking center stage, a graphic designer with eyes like no other. He creates the latest trend and know exactly what's in and what's out. We almost find him jamming or sharing ideas with the rest of the family. He is a good listener who appreciates your perspective in life. Wow, what a great profile. Mungkin as a compliment, according to Surabaya Spotlight interview bersama Kananda, dikatakan bahwa sebenarnya maknanya sebagai sebuah creative lab ya Kak disebutnya, dan menitik beratkan pada satu istilah yaitu self-branding. Secara makna dimulai ketika Kak Ernanda mulai membuat sebuah akun Instagram, lalu setelah itu fotonya di-repost oleh akun Instagram resmi, dan dari sana Kananda mulai dikenal banyak orang. Lalu Kananda akhirnya membawa Kenan Pierce, seorang public figure dan juga entrepreneur dari Indonesia, dan dengan kerja keras dan kreativitas tiada henti, Magna melebarkan sayapnya dalam dunia bisnis dengan membuat 3 pilar utama mereka sekarang, yaitu Magna Kreatif, Magna Talks, dan juga Magna Coffee. Selain itu, Magna juga berinovasi di bagian merch design Makers by Magna. Keren banget, mungkin kita akan langsung aja masuk ke sesi review biar nggak lama-lama kali ya Kak. Mungkin saya akan langsung serahkan ke Kak Jordi dan juga ke Kak Ernanda. Waktu saya persilahkan. Thank you, Yes. Ini kita review portfolio kita dulu kali ya, biar legit nanti kalian tahu juga apa aja yang udah kita kerjain gitu kali ya. Iya. Nanda mau share screen? Oke, aku bisa share screen ya? Iya. Bentar ya. Udah kelihatan semuanya? Aman. Aman ya. Ya. Tadi udah nyapa ya. Kira-kira sebenarnya mau cerita sedikit juga sih, biar mungkin dari kalian juga ada yang belum tahu tentang Magna Kreatif gitu ya. Jadi kita tahun berapa ya, 2013 lah. Kan putus-putus ya? Jadi saya agak putus-putus juga sih. Namanya. Halo, Mas. Putus-putus. Aktif gitu kan. Awalnya bentar. Oh, masih nyangkut. Masih putus-putus. Jordi aja kali ya? Ya, gue share screen ya. Oke, boleh.
Oh, Mas Anda mesti matiin dulu kayaknya. Oke, udah kayaknya jujur. Masih nyangkut share screen-annya. Bentar ya. Masih Di dari kanan. atas. Udah belum? Masih ada. Ya mungkin sembari menunggu dari tim Makna juga mempersiapkan segala hal dari teknis ini, mungkin bisa juga, udah bisa ya Pak Jordi? Dah. Ya oke. Waktu tempat saya persilakan ya Kak. Ya, suaraku aman nggak sekarang? Nah, aman. Nah, kayaknya nggak kuat internetnya buat share screen. Ya, jadi balik lagi ya ke Makna, jelasin dikit. Jadi kita tuh dibikin 2013-2014 lah waktu itu. Jadi emang fokusnya awalnya kita bilang kita tuh selalu kayak mikirnya nggak pengen melabeli diri kita itu as a graphic house, as a creative agency lah, mau advertising enggak gitu kan, karena kita percaya waktu itu setelah aku udah bergerak di bidang graphic design itu udah beberapa tahun, aku merasa kayak sebenarnya problem graphic design tuh macam-macam gitu kan. Jadi untuk in terms of kita untuk bisa berkembang, kayaknya kita lebih baik nggak usah melabeli Makna itu sebagai apa gitu kan. Jadi makanya kita selalu bilang kayak Makna itu sebenarnya creative lab gitu kan. Dengan creative lab kita merasa kita bisa lebih bebas berekspresi juga gitu loh, tanpa harus ada embel-embel. Oh ya udah kita ngerjainnya cuman advertising kah, mau soal graphic design aja atau cuman branding aja gitu. Enggak, karena buat kita design is universal sekali. Terus yang kita percaya juga graphic design adalah tetap jadi core kita gitu loh. Jadi apapun yang kita kerjain, base-nya selalu kita berdasarkan ilmu-ilmu dari disiplin graphic design gitu. Tapi untuk labelnya Makna sendiri, kita selalu bilang kita as a creative lab, kita laboratorium kreatif yang bisa ngerjain apapun yang kita mau sebenarnya gitu kan. Jadi kalau ada klien mau bikin TVC atau mau bikin branding, logo segala macam, itu kita pasti juga terima gitu, karena kita juga pengen explore kitanya sendiri gitu loh. Kita bisa sejauh apa sih kita push boundaries graphic design tuh bisa dibawa kemana gitu. Nah terus setelah berapa tahun kita jalan, 4 tahunan gitu, kita juga merasa kayak kayaknya ada beberapa hal yang kita pengen juga karya kita tuh bisa dinikmatin sama nggak cuman klien gitu loh. Jadi nggak cuman orang yang meng-hire kita aja gitu kan, tapi kita juga pengen membagi lah spirit kita as a company gitu kan, as a creator gitu. Kayak gimana caranya orang bisa juga dapat inspirasi dari kita gitu kan. Dan di situ kita juga mikir, oh iya ya, kita pengen banget nih kita juga someday punya produk sendiri apapun itu bentuknya gitu kan. Nah jadinya waktu 2017 kita cobalah mulai bikin produk sendiri, IP namanya Makna Talks gitu kan. Dan itu sesimpel kita bikin podcast sih awalnya gitu, dan berkembang sampai sekarang juga kita bisa bilang ini basicnya podcast cuman bisa kemanapun sekarang gitu kan. Makanya kita juga pengen bikin istilahnya medianya Makna lah gitu kan. Cuman ya startnya dari small start lah, dari podcast. Nah terus kita juga coba waktu itu sempat mikir gimana caranya ya, kita kan suka ngopi, kita suka ngobrol gitu kan, tapi kalau misalnya ada tamu ke kantor, bisa kita suguhin sesuatu gitu, jadi ngobrolnya enak. Karena kita suka ngopi sama-sama, akhirnya kita kepikiran kayaknya lucu juga ya kita punya coffee shop gitu. Itu juga waktu pembicaraan dulu, itu juga ada Jordi juga. Waktu itu Jordi tuh member pertama di Makna Kreatif gitu. Jadi
waktu itu kita juga sempat ngobrol kayak oke, kalau misalnya tempatnya bisa lebih besar, kita sambil bisa pindah, terus ada yang ada space yang bisa kita gunain untuk kita bisa bikin kopi kecil-kecilan, kenapa enggak gitu kan. Akhirnya waktu kita pindah ke Kuningan City, akhirnya kita juga establish juga Makna Coffee di situ. Jadi siapapun yang bertamu ke Makna juga bisa ngopi bareng sama kita gitu. Dan sampai akhirnya awal tahun lalu kita juga lumayan akhirnya pikir juga kayak gimana caranya ya brand kita Makna gitu bisa dinikmatin sama semua orang gitu kan. Jadi nggak lagi-lagi berbentuk intangible gitu kan. Kita pengennya sesuatu yang bisa orang pakai, orang juga bangga, orang juga ngerti spirit kita kan, dan orang juga bisa nikmati lah apa yang kita udah bikin gitu kan, sebagai tangible product gitu. Akhirnya ya kita bikinlah merchandise Makna dan kita rebranding, namanya nggak lagi Makna Merchandise, cuman namanya jadi Makers by Makna gitu. Itu akhir tahun lalu kita coba bikin. Dan akhirnya di 2020 kita juga akhirnya kayaknya kita harus jalan kompak di satu umbrella namanya Makna Group. Akhirnya kita establish Makna Group. Jadi lucunya kita ngebentuk company kita tuh dari bawah ke atas gitu. Nah, jadi setelah visinya mulai jelas, mulai clear kita mau jadi apa gitu ya. Ternyata kita butuh satu identity lah yang bisa menaungi ini semua, yaitu namanya Makna Group gitu. Next, Nah, ini sekilas buat makna kreatif yang tadi aku bilang. Jadi kita sama sekali sih nggak melabeli kita gitu loh. Jadi kayak istilahnya kayak toko kelontong gitu kan. Kita apa lu mau kita bisa gitu istilahnya. Jadi kita juga mikir semakin kita dewasa, semakin kita menghadapi dunia yang perubahannya cepat banget. Di luaran sana juga challenge-nya tuh makin banyak gitu kan. Jadi kebutuhan brand, kebutuhan klien itu juga makin beragam. Akhirnya kita juga sepakat dari awal kita diriin Makna gitu juga. Jadi kita nggak usah melabeli, dan beneran yang datang ke Makna pun akhirnya beneran beraneka ragam gitu loh. Justru kepengenan klien yang aneh-aneh tuh kadang bikin kita pinter juga gitu kan. Kita juga belajar sesuatu yang baru, terus kita juga akhirnya kita juga nemu ilmu baru juga buat kita dan klien gitu loh. Sama-sama belajar, sama-sama pengen tahu, sama-sama punya ambisi yang sama gitu. Jadinya semuanya kita kerjain gitu loh. Dan untungnya kita mau ngerjain ini semua karena menurutku juga kita bisa lihat kayak beberapa tahun ke belakang juga kan perubahan sangat cepat gitu kan. Dulu waktu zaman aku kuliah mana ada kan orang berpromosi brand itu di sosial media gitu. Which is itu 7 tahun lalu kita mulai, itu waktu yang tepat sekali untuk Makna mulai bisa dibilang salah satu yang pertama lah untuk bermain di area itu gitu. Jadi makin kesini kita makin paham gameplaynya gimana, dan ya lancar sampai sekarang gitu kan. Next. Nah, ini yang tadi. Jadi ada Makna Kreatif, Makna Coffee, Talk, sama Merch. Nanti Jordi kalau mau nambahin, monggo aja. Iya, gue next aja dulu ya. Ya, ini sosial media kita. Kurang lebih kita punya aset yang lumayan lah di sosial media. Nah, ini portfolio ya. Iya, portfolio kita. Ya, ini cepat aja sih. Nah, ini waktu itu pernah kita bikin ID Fest 2017 ya, Jordi. Yoi.
Iya, kita ditunjuk jadi brand konsultannya dari konsep sampai eksekusi kita kerjain semuanya itu. Next. Ya, ini poster yang kita bikin. Kita juga selalu percaya kayak ya kadang kan kalau kita mikir desain grafis cuma sebatas vektor atau apa, enggak juga gitu loh. Jadi kita juga dulu di kantor juga masih sering foto manual lah segala macam, sampai sekarang kita masih kerjain sesuatu yang apa ya, handcrafting gitu loh. Nah ini juga salah satu portfolio kita yang terbaru sih. Ini juga cukup besar. Waktu itu apa namanya, kita ditunjuk sama Starbucks Global ya, bikin brandingnya Starbucks Dewata di Bali. Jadi ini mereka briefnya awalnya kayak kita pengen bikin museum Starbucks, mereka bilang gitu, letaknya di Bali gitu. Which is kita juga waktu itu belum pernah punya pengalaman sama sekali sih soal ngedesain coffee shop internasional gitu kan. Cuman ya karena kitanya juga ter-challenge dan mereka menunjuk kita langsung, ya udah kita ambil challenge-nya gitu. Next year. Nah ini kita juga tanggung jawabnya dari komunikasi, terus dari brandingnya sampai tanggung jawab di interior kita supervise semuanya gitu. Jadi Starbucks juga ini juga salah satu project dengan kolaborator yang sangat banyak gitu menurutku, karena satu ini nggak cuma melibatkan makna ya, jadi ada arsitek dari Hong Kong, terus interior designer juga ada Hong Kong, ada orang Indonesia juga, terus ada yang bikin instalasi juga kita kolaborasi sama teman kita sendiri gitu kan. Jadi beneran satu project kolaborasi yang seru banget dan kita cukup belajar banyak lah di sini. Jadi kalau kalian ke Bali mungkin coba aja mampir, dan itu salah satu karya makna lah, terutama brandingnya dan komunikasinya gitu. Terus nextnya, nah ini masih Starbucks, ini juga signage juga ya, itu ya Mas ya, yang code. Iya, signage juga kita jadi Mas Nanda nyangkut apa ya, lucunya kita juga di sini belajarnya aja dan gitu, kita juga belajar. Halo? Nyangkut dikit tadi Mas. Agak patah-patah tadi dikit. Iya. Mas Nanda. Aman nggak? Aman. Sudah aman. Oke. Nah, jadi tadi lanjutin dikit soal Starbucks sih ya. Jadi kita nggak cuma belajar soal desain grafis konseptual aja gitu kan. Ternyata satu project itu kita juga penting banget untuk supervise dari A sampai Z gitu. Dalam artian ini kan kalau kalian lihat di background itu kan ada signage untuk menunjukkan kayak selamat datang lah, ucapan selamat datang itu juga kita dari ngedesain fontnya sampai mikirin material yang tepat, terus sampai akhirnya kita lihat akhir jadinya itu kayak di grafir di Kuningan, itu masuk tanggung jawab kita as a graphic design gitu loh. Jadi menurutku kalau jadi desainer nggak cukup kita cuman belajar teknis aja gitu, apalagi sekarang kan computerized banget kan gitu kan. Cuman the real deal itu menurutku ya apapun yang kamu udah bisa pegang di tangan gitu loh. Dan itu menurutku kayak sesuatu yang kita as a graphic design itu harus kita kuasai lah semuanya, nggak cuma teknisnya tapi juga stance-nya, cara pilih kertas, cara pilih material segala macam itu sangat menentukan gitu kan. Karena juga kalau misalnya kita bayangin gitu, itu papan signage Starbucks kalau misalnya diganti material pakai kertas art paper biasa, itu udah feel-nya udah beda banget gitu kan. Dan itu butuh keputusan yang cukup cermat juga untuk kita pintar-pintar milih materi juga gitu loh nanti. Jadi
Jadi kerja sama product designer, terus interior designer itu nanti kalau kalian udah masuk ke dunia profesional itu pasti akan terjadi gitu loh. Gitu karena biasanya desain grafis itu memang teman-temannya gitu, anak arsitek, anak komunikasi, anak interior sampai anak produk itu kita harus paham juga gitu, at least ngobrol lah sama mereka gitu. Oke. Nah, ini juga waktu itu kita dipercaya bikin redesign-nya tiket.com ya. Kayak kalau kalian tahu dulu tiket.com kan logonya cukup rumit gitu kan. Jadi kita di Magna juga punya prinsip kayak kalau bisa sesimpel mungkin, ayo deh sesimpel mungkin gitu loh. Jadi jangan sampai bikin desain itu terlalu banyak message yang pengen disampaikan gitu ya. Jadi karena kita mikir tiket.com aja namanya udah cukup keren, udah cukup seksi gitu kan, udah cukup universal, ya udah kenapa nggak kita mainin aja di situ kan. Jadi dotnya itu ya itu adalah sebuah pesan universal juga. Dot kan semua orang juga tahu bentuknya tuh bulat gitu kan. Ya, jadi ya udah kita daripada mainin logo yang aneh-aneh, kita stick di bulat. Terus bulatnya itu kalau kalian ingat dulu di mana kalau kalian ke Terminal 3 dulu ya kan lagi rame banget tuh tiket.com. Nah itu bisa dinamis, dia bisa jadi kapal lah, bisa jadi apapun gitu kan. Jadi beneran satu logo yang simple cuman message-nya banyak dan sangat dinamis gitu. Jadi logo dinamis itu bukan sebenarnya kalau kalian pikir lagi bukan sesuatu yang kayak bentuknya itu udah dinamis dari sananya, enggak, tapi dari sesuatu yang simpel kadang ya kita mainin aja 3D-nya gitu, misalnya kita mainin aja animasinya aja yang dinamis, cuman logonya harus stay simple gitu. Nah ini juga kita waktu itu lucunya sempat ditanya, George, pernah bikin TVC nggak gitu? Iya. Cuman kita bilang ya belum pernah sih, cuman kalau kalian percaya sama kita ya kita mau kok kerjain bareng gitu, mau nggak gitu. Kliennya kebetulan mau juga, tertantang juga mereka, ya udah kita bikinin dan berhasil ternyata gitu. Nah ini juga salah satu campaign kita lah dari Clear. Kita juga waktu itu sempat dipercaya sama Unilever ya, Unilever Indonesia, kayak kita pegang beberapa brand mereka, salah satunya Clear sama Axe gitu. Ini salah satu campaignnya. Next. Ya ini juga masih. Nah ini kerjaannya Jordi ini dulu. Yoi. Coba Jordi ceritain. Ini sebenarnya waktu itu lumayan akhirnya kayak lumayan agak takjub juga sih kejadian gitu, karena sebenarnya dari kuliah tuh emang udah suka tipografi, terus suka banget kayak handbrush, terus kayak manual lettering gitu, sampai akhirnya dapat kesempatan ini kayak setelah kita megang Axe beberapa tahun ya Mas, 2 tahun ya kayaknya masih. Iya. Setelah megang 2 tahun, terus kita diminta ngedesain botolnya, which yang Indonesia banget kan, karena memang brief dari globalnya pun ya pakai artis lokal lah, karena kan emang ini untuk Indonesia kan. Nah jadi akhirnya dari situ ya bikinlah si tipografinya itu, si harumkan Indonesia, dan kayak ya masih lumayan nggak percaya sih sampai sekarang gitu, kayak tipografi bikinan Magna gitu bisa ada di Indomaret seluruh Indonesia atau supermarket seluruh Indonesia gitu. Dan pas kita masuk ke pokoknya pas ngeliat produknya tuh kayak memang bangganya sih ya, puas lah gitu sama hasilnya gitu. Jadi ya kembali lagi ya memang ngedesain sesuatu tuh akan rasanya tuh 2-3 kali lebih happy ketika bisa dipegang sih gitu. Prinsipnya sih kayak begitu ya dari dulu yang Mas Nanda bilang. Itu sekilas saja. Terus ini ada Telkom. Ya, ini juga Telkom kita sempat pegang social media konten ya. Dari kontennya cuma 3.000. Ya. Waktu kita cek kan kayak ini gimana ya, pokoknya intinya briefnya itu mereka pengen
apa ya, jadi company yang orang tuh bisa, anak muda tuh bisa admire gitu loh, bisa menginspirasi mereka lah, bisa apa ya, bikin mereka tuh tahu kalau Telkom Indonesia itu juga seru loh gitu. Nah akhirnya kita juga melakukan apa ya, semacam perubahan lah, lumayan besar-besaran sih, karena kita waktu itu bilang ke mereka, Pak, Bapak kan tahu, Bapak tuh company-nya udah tua, nggak keren gitu kan. Terus mereka bilang sendiri, ini kita tuh udah kayak dinosaurus gitu kan, BUMN yang udah tua banget, cuman pengen banget sekarang waktu itu kayak apa ya, direktur utamanya bilang kita pengen jadi company digital pertama di Indonesia, BUMN gitu. Dan bener kan mereka sekarang jadi seperti itu gitu kan, mereka juga komit. Akhirnya kita juga bilang sama mereka, kalau kalian mau deketin anak muda, kalian harus bisa relate sama mereka Pak gitu. Salah satunya ya komunikasi kalian gitu kan, lihat lewat apa sih anak muda itu lagi suka apa, suka Instagram gitu kan. Jadi ya udah, jadilah seperti mereka gitu loh, jadilah sesuatu yang dekat dan relate sama mereka. Akhirnya kita bilang kalau Bapak misalnya jualan modem gitu ya, jangan foto modem gitu aja terus diposting Pak, siapa yang mau lihat gitu kan. Jadi untungnya mereka mau dengerin kita, akhirnya ya udah dengan sedikit crafting, sedikit kreativitas. Ini juga kita semua dulu bikin manual di kantor gitu kan, kayak apapun yang mereka mau apa posting kita bikinin gitu loh. Jadi oh ya mau ngomongin soal apa nih, ngomongin soal satellite, ya udah coba aja misalnya yang kiri atas tuh, waktu itu kita sempat bilang kayak iya dunia di tangan kita loh, komunikasi itu di tangan kita gitu. Nggak mungkin dong imagery-nya seperti apa gitu yang menarik gitu kan, nggak mungkin kayak cuman pegang telepon sambil apa namanya telepon di kuping gitu kan, itu kan lumayan nggak seru gitu kan. Ya udah akhirnya kita bikin tangan, terus bikin ilustrasinya juga kita mainin motionnya. Jadi apa ya, orang yang follow Telkom juga apa ya, jadi mikir gitu kan, nggak cuma terima image yang tanpa konsep, tapi juga diajak seru gitu, diajak mikir, oh apa sih maksudnya gitu, oh iya ya ternyata maksud lo ini toh gitu loh. Jadi secara company pun juga kreatif gitu loh gitu. Ini juga kita pegang account-nya selama 3 tahun waktu itu. Next ya. Sorry Mas Nanda, mengingat yang terbatas mungkin dipercepat kali ya supaya bisa masuk ke sesi review karyanya. Oh ya, boleh kasihkan. Oke. Ini beberapa portfolio lain. Ini kita ngerjain offline di Gojek, waktu itu Gocil. Jadi kita ngedesain mulai dari branding sampai desain interior dan activity-nya juga kita kerjain di With The Fest waktu itu 3 hari. Ini kita yang konsepin juga, ada DJ segala macam di booth-nya. Terus ini sama BNI kita sempat bikin talk show mini waktu itu di Instagram Live ya. Kayaknya waktu itu juga kita salah satu yang pertama ya bikin gitu. Terus ini merchandise-nya juga kita bikinin untuk mereka. Terus kita sempat nge-host juga David Beckham pas waktu datang ke Indonesia acara AIA. Jadi kita ngedesainin sama activation juga. Terus booth-nya di sana seperti apa, rundown acaranya kayak gimana gitu. Dan ini sisanya kurang lebih klien-klien yang udah kita handle, tapi kayak terlalu banyak kalau dimasukin semuanya gitu. Begitulah sekilas tapi banyak soal makna. Luar biasa. Penjelasan singkat dari Kak Nanda dan juga Kak Jordi soal makna. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke bedah karya. Karya. Share screen lagi ya. Kelihatan? Aman? Aman. Oke. Oke, jadi tugas pertama yang di-review ini latihan 1 DG2 Blissful Bakes by Kalista ya, Kalista Natania. Ya. Ini kurang lebih logo yang di-present.
sama ada color combination sama sedikit meaning dari logonya. Kalau misalnya kita baca-baca sih aku sama Mas Nanda ya, ngelihatnya somehow penggunaan gradient ini kayaknya jadinya agak sedikit melenceng gitu ya dari kesan premium gitu. Memang kalau gampangnya kesan premium tuh ya, tapi terkesan jadul sih, pakai gradient gold gitu ya. Cuma kayaknya di aplikasi yang sekarang nih kayaknya belum terlalu works gitu ya. Menurut Mas Tan gimana? Halo? Ya, Kak. Masuk. Oh, Mas Tanda? Mungkin ada tanggapan? Mas Tanda kayaknya nge-freeze ya? Sepertinya ya. Oke, mungkin langsung aja Nggak kali ya, apa-apa, Kak. aku terusin dulu ya. Nah, jadi Terusin untuk aja. yang Blissful Bags kurang lebih gitu. Terus kayak penggunaan fontnya juga kayaknya masih harus di-exercise lagi gitu. Karena ya kembali lagi mau kesan premium. Sebenarnya dari brief yang aku baca singkat tuh sebenarnya mau ada kesan premium karena kesan premiumnya sendiri kayaknya jadinya belum terlalu kelihatan gitu. Baik dari segi logo maupun aplikasi gitu ya. Karena di sini walaupun kayak ditambahin gold, tapi dia ngeprintnya di atas Samsung itu kayaknya agak sedikit nyaru ya, jadi nggak kontras juga gitu ya. Jadi kayaknya masih butuh reworks gitu. Ini untuk seragam. Sebenarnya kalau untuk seragam aplikasinya udah cukup nice sih gitu. Tapi jadinya dari segi feel agak berbeda sama ketika dijadiin ke apa namanya kartu nama sama packaging gitu. Jadi mungkin nextnya untuk submit desain tuh kalau bisa dari segi overview tuh kayak kelihatan satu napas gitu, kayak kelihatan ya ini satu kesatuan gitu, bukan kayak dikerjain sama orang berbeda gitu. Itu mungkin ya kurang lebih untuk yang ini. Terus untuk yang kedua, Blissful Bags ini sebenarnya secara sekilas ngelihat ini udah lumayan nice. Cuma butuh beberapa revisi aja sih, kayak readability-nya sih kayaknya nomor satu untuk Blissful Bags. Karena kita kan sebelumnya semua udah tahu ini keterbacanya adalah Blissful Bags ya. Jadi mungkin nanti orang bisa ngiranya yang cuma blissful tapi akes gitu, ada kemungkinan itu. Nah kan sebenarnya tugas kita sebagai graphic designer kita harus apa ya meminimalisasi yang kayak gitu-gitu kan, kejadian kayak gitu. Jadi gimana caranya orang sekali lihat logonya tuh langsung bisa get it, ini tuh apa gitu. Itu nomor satu. Untuk kedua, sepertinya logonya ini masih terlalu kompleks gitu, kayak banyak banget yang mau dikasih lihat di ikonografinya. Itu sih. Walaupun secara meaning, secara apa story ya, sebenarnya lumayan bagus. Cuma mungkin bisa dari segi shape bisa lebih disimplify lagi sih. Gitu. Ini untuk packaging sama kartu nama. Untuk kartu namanya sendiri sebenarnya layoutnya sudah nice. Cuma ini kayaknya dia ke copy ya. Jadi ada dua nih. Si tagline-nya Healthy Bags-nya ada lagi di sini. Ini human error. Tapi kalau secara overall sih aku ngelihatnya ini terasa kurang kontras gitu ya. Jadi sama readability-nya masih susah juga gitu. Terus ya kalau yang di sini udah cukup nice, paling tinggal sizingnya aja sih. Gitu. Nah, ini kembali lagi untuk ngasih lihat ini dalam satu package yang sama, sebisa mungkin pas kita nge-mockup ngasih lihat klien pun jangan sampai ini kelihatan beda gitu. Kayak yang tadi kan feel-nya udah coklat-coklat, putih-putih gitu ya. Tapi ketika masuk ke mockup baju atau seragam jadi merah gitu. Untuk aplikasi ya aku lumayan suka sih yang di baju gitu. Masih aman gitu. Nextnya kita punya sedikit suggestion sih soal apa yang bisa diimprove dari logo yang udah ada gitu. Jadi mungkin instead of ngambil banyak banget apa namanya shape atau meaning yang mau dimasukin ke dalam satu logo,
kayaknya lebih baik fokus ke satu icon dan misalnya inisial gitu ya. Karena ujung-ujungnya sebenarnya ketika kita mendesain satu logo, itu kan kita ngedesainnya buat audiens gitu. Dan audiens kan nggak akan kayak terlalu butuh sampai tahu ini tuh artinya apa sih gitu. Itu bisa kejadian kalau misalnya terlalu banyak meaning yang mau dimasukin gitu. Instead of kayak ini cuma ada yang di contoh yang kiri, kayak dia cuma B sama apa gandumnya. Nah itu kan orang langsung bisa nangkep, oh gandum, B, ya itu logonya gitu. Dan orang lebih gampang untuk nge-recall gitu logonya gitu. Sama juga yang kanan gitu. Cuma dia ngaplikasiin gandumnya dengan cara yang berbeda gitu. Nah ini juga contoh aplikasi yang nice ya. Kayak gimana dia madu-madanin colornya tuh bagus gitu, kayak nggak melulu kayak misalnya color brandnya itu ada empatnya tuh harus rata gitu semua, enggak, tapi dia bisa ngerti kayak oh di aplikasi packaging misalnya hitamnya cuma 20%, 30%, terus kita baru mainin warna kuning gitu, baru putihnya yang banyak gitu. Jadi memadu-madankan color di keseluruhan aplikasi itu menurutku juga lumayan penting sih. Jadi brandnya nggak jadi terlihat apa ya too much juga ya. Nah ini juga contoh aplikasi lain gitu. Gimana color combination-nya bagus banget sih menurutku. Mas Nanda, sih nggak ada suaranya Mas. Langsung dilanjut aja kali ya terus. Atau gimana? Untuk latihan DG2 nih masuk ke Olympia. Nah, Olympia ini background-nya dia adalah sportswear tapi untuk women's ya. Kayaknya dia tuh kayak buat yoga gitu. Kayak sports bra, kayak apa sih, celana-celana olahraga yang khusus wanita ya. Jadi sebenarnya untuk Olympia yang pertama ini yang by Rachel ini aku lumayan suka begitu logonya tampil ya gitu. Jadi dia emang langsung ngedirect kayak oh ya ini buat cewek gitu. Tapi walaupun kita belum get it ya itu apa. Cuma menurutku minimalisnya dapat banget sih ini. Tapi ya feminim gitu. Cuma menurutku yang sayang adalah yes Mas Nanda halo. Oke, ya. Nggak apa lanjut Nur. Yes, menurutku yang sayang adalah ketika dia masuk aplikasi pattern yang seperti ini gitu. Karena somehow pas kita ngelihat kok jadinya kayak kalau misalnya kita tutup brandnya ya semuanya ya, cuma ngelihat si ornamen ini aja jadi kayak somehow kayak Chinese food lah atau sesuatu yang relate ke Chinese gitu ya. Nah, makanya mungkin dari segi aplikasi ini kayaknya butuh di exercise lagi sih. Mungkin nggak butuh sebanyak ini patternnya atau kayak cuma satu atau dua tapi tipis banget gitu. Jadi dibikin nice aja gitu. Nih makin kelihatan ketika dia masuk di paperback ya. Contoh aplikasi di kanan ini nih. Jadi kayak restoran banget sih gitu somehow ya buatku. Nah, sedangkan kembali ke poin tadi ya, kita sebagai graphic designer yang ibaratnya dokter visualnya harusnya nggak boleh ngebiarin orang punya persepsi lain gitu soal brandnya. Gitu. Dari Mas Nan ada tambahan? Iya benar sih, kurang lebih sama kalau ngedesain mesti sorry ya aku nggak pakai video ya, takut putus-putus lagi. Nah kalau ngedesain mesti diperhatiin kalau bikin logo yang banyak linesnya kayak gini gitu. Karena satu misalnya aplikasinya besar gitu ya di paperback kan kelihatan banget itu. Cuman kalau udah diperkecil kan biasanya aplikasi itu kita harus ngukur sampai sekecil logonya bisa nggak ditempel di bolpen gitu kan. Kalau misalnya ditempel di bolpen, ini simbol yang apa namanya, yang kayak batik kawung ini akan hilang pasti gitu kan. Ngeprintnya juga susah kayak gitu loh. Jadi that's why ada alasan kenapa logo-logo di luar sana yang udah mature company-nya itu sangat sederhana gitu kan. McDonald cuman M aja, Apple cuman solid block gitu aja gitu. Itu karena mereka udah mikirin kalau aplikasi ke produk sekecil apapun itu tetap bisa terbaca dengan jelas gitu. Jadi perlu diperhatiin itu aja sih.
Itu. Ini aplikasi lainnya. Terus kita lanjut ke yang sampel 2 ya, Olympia. Ya. Kalista. Nah, yang ini lebih bold ya sebenarnya dan nggak terlalu terlihat feminim gitu. Cuma Yes. gradiennya aja sih kayaknya ya Mas ya, yang agak-agak Iya, betul. ini. Iya, ini juga mesti di take notes juga sih, nggak semua aplikasi itu gampang pakai gradient gitu ya. Karena let's say misalnya ini di print di kaos gitu, belum tentu bisa dapat juga gradient yang sama persis gitu kan. Ini kan kalau logo itu nggak cuma soal readability yang kayak tadi Jordi bilang, soal apa namanya estetika gitu, cuman soal satu lagi yang paling penting itu soal konsistensi gitu kan. Jadi konsistensi mau di print di kanvas kah, mau di print di apa. Ini kalau di print di kanvas udah nggak mungkin karena kan sablonan nggak mungkin gradient. Gradient Gitu. betul. Sulit. Ya kan. Jadi kita as a designer harus mikir gimana caranya apa ya kalau logo kita itu gampang diaplikasiinnya gitu. Ini apalagi yang tengah lihat deh. Gradasi ngilang ke putih itu sebaiknya udah jelas harus dihindarin gitu kan. Benar. Dan satu lagi untuk apa ya kalau kalian perhatiin ya di luar sana referensi brand-brand yang udah mature apa udah bagus gitu ya udah big brand lah istilahnya, mereka makin menghindari gradasi gitu kan. Karena ya satu hal di samping susah aplikasinya juga kalau udah mulai masuk ke media print itu jatuhnya juga lumayan mahal gitu. Betul. Gitu. Dia juga aplikasinya juga harusnya juga bisa lebih main blocking color kan gitu kan instead of apa namanya gradasi gitu loh. Kalaupun mau main gradasi mungkin bisa di apa elemen yang lain gitu loh. Misalnya super graphic cuman misalnya hanya buat keperluan web banner ataupun di digital gitu. Jadi warnanya juga pasti gitu nggak lari-lari kan. Gitu. Terus suggestion dari kita ini ada beberapa brand yang related ke sport dan woman centric gitu ya. Jadi kayak terkadang nggak melulu namanya brand cewek tuh harus gemulai-gemulai atau harus terlihat feminin banget gitu. Tapi kita bisa coba aplikasiin kayak warna. Tapi ini kan untuk digital jadi dia pakai gradient gitu. Jadi kayak gini, sesimpel gini, even color blocking pun tetap bisa terlihat modern dan bold gitu ya. Gitu. Pakai style-style kayak gradient tadi. Kurang lebih itu untuk Olympia. Kita masuk ke Salim Group kelompok Relin. Nah, gimana tanggapannya Mas Landa? Ini juga logonya sebenarnya udah oke ya. Dari cukup segi bagus, terus dari segi shape juga cukup strong, pemilihan fontnya juga bagus gitu kan. Nah cuman coba nih bawahin Jor. Nah ini yang tadi aku bilang tuh apa namanya kita sempat bahas kalau masalah struk yang tipis banget itu mesti hati-hati banget karena ya ini begitu di screen mungkin kelihatan jelas gitu kan. Cuman kalau udah masuk ke print itu bisa garis putihnya tuh bisa hilang gitu. Jadi better sih kayaknya sebaiknya dihindarin atau dihapus kalian kalau enggak dipertebal aja sih. Gedein gitu. Ya, yang tipis-tipis. Gitu. Kita masuk ke aplikasinya Salim Group. Ya. Oke. Terus ke Indofood. Ini mungkin dia bikin jadi satu style ya, kayak yang tadi ya. Jadi pakai pita-pita. Bener. Ini juga sama sih komennya sebenarnya udah cukup strong lah. Ini kita juga udah paham kan maksudnya apa, ngerti jelas gitu kan. Secara readability juga aman. Nah cuman waktu masuk aplikasi juga ini harusnya bisa lebih clean kali ya. Iya. Betul. Lebih bersih aja gitu karena satu logonya kan udah strong. Cuman kayaknya super grafiknya juga nggak perlu di letterheadnya nggak perlu terlalu apa namanya di blow up gitu loh. Jadi better clean aja. Mungkin kalau mau main blocking color nggak masalah. Cuman mungkin ya di envelope-nya tapi di baliknya gitu tipis aja. Gitu. Jadinya lebih manis gitu. Ya, sama terus masuk kita ke Indomobil.
Nah, yang ini dari segi shape agak-agak kayak butuh di exercise sedikit ya. Soalnya apalagi ketika udah masuk ke aplikasi gitu ya, kayak ini super grafik yang di bawah tuh jadinya kelihatannya lebih kayak ombak gitu ya. Iya. Jadi otomotifnya tuh ya udah hilang aja gitu. Nah, paling itu sih butuh di exercise. Sorry. Gitu. Terus lanjut ke Indomaret. Ini juga sama, stroke-stroke tipis sama itunya mesti diperhatiin lagi. Nah, ini sih yang agak lumayan kaget gitu ya ketika dari logo ke mana namanya? Ke ini apa sih sebutannya? Visual Sebutannya Maskot. maskot ya. Begitu masuk maskot tuh kayak beda style gitu. Gitu. Nah, itu sih yang kayaknya juga butuh diperhatiin lagi gitu ya. Gimana caranya nggak terlalu jomplang lah antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Gitu. Kalau turunannya sih sebenarnya kurang lebih sama ya komennya. Gitu. Jadi gimana caranya si letterhead itu atau aplikasi-aplikasi lain itu nggak overpowering the logo di dalamnya juga gitu. Mungkin bisa lebih tipis atau lebih dikurangin aja sih proporsinya mungkin ya. Terus nih seragam oke lah ya begini gitu. Kadang iya, jadi satu hal yang penting ya sebagai desainer tuh kadang kita harus tahu kapan kita harus stop gitu loh. Jadi dalam artian kadang mungkin apa ya, kadang kan kalau kita ngedesain berasa kurang nih, elemen grafisnya kurang banyak, ya kayaknya nggak nyambung nanti gitu. Cuman ada pentingnya juga kita harus ngelihat namanya tuh balance gitu loh. Jadi di satu kanvas kosong tuh kadang perlu balance gitu. Jadi biasanya kalau misalnya pelajarin desain-desain dari Jepang itu juga kadang mereka tuh sangat memperhatikan keseimbangan gitu loh. Jadi kadang kalau ngeliat poster di Jepang gitu kan, kadang tulisannya kecil gitu di ujung kanan, cuman di ujung kirinya ada blok apa namanya image besar gitu. Cuman ya udah that's it, cukup gitu loh. Jadi di bagian tengah sengaja dikosongin. Jadi apa ya, kadang mata kita juga butuh apa ya, butuh ada istirahatnya gitu loh. Jadi nggak semua penuh, tapi balance aja, enak dilihat. Kadang apa ya, sense itu akan bisa kita rasain kalau kita sering banget melihat referensi, kita udah keseringan desain gitu, itu lama-lama juga akan terbiasa sih gitu. Komen sih masih sama kayak sebelumnya. Cuma ini satu ini aplikasinya kalau bisa konsisten ya. Kalau misalnya di tengah gitu, kalau bisa semua sama gitu. Jadi dia tuh nggak jadi terlihat aneh sendiri nih ketika ada di sini. Gitu. Terus ini juga harus diperhatiin nih readability-nya kurang kontras atau enggak. Yes. Sebenarnya lebih ke masalah-masalah teknis yang minor aja sih. Nah ini kan pas kita pindah dari aplikasi Friends ke digital tuh kayak beda banget gitu. Nah di sini nih yang akhirnya mungkin nanti bikin orang kayak ini gue masuk ke akun yang benar nggak sih di Instagramnya. Nah itu sebenarnya kalau bisa nggak kalau bisa ya jangan sampai terjadi gitu. Terus next, nah ini aplikasi di produk ya. Sebenarnya yang kanan masih oke, cuma yang kiri aku ngelihatnya kurang ada identitas. Jadi ngelihatnya tuh kalau dari jauh kayak ngelihat madu gitu, tanpa kita baca ya, kayak ngelihat madu atau minyak gitu. Karena semuanya kan kuning, mungkin tetap butuh ditambahin apa elemen yang menunjukkan itu air mineral gitu untuk part yang ini ya. Gitu. Saya gimana? Gimana? Apa aja duluan? Kalau gua rasa yang penting tuh ya kita harus menunjukkan ini tuh apa. Nah itu udah tugas kita. Kalau orang melihatnya sampai salah ya itu berarti
desainnya nggak works gitu. Iya, sama satu lagi kadang tuh memang ada apa ya, pakem-pakem tertentu ya, kayak misalnya yang udah berlaku lah dari dulu gitu kan. Kayak misalnya kalau ngomongin air mineral, brandingnya biru kalau nggak hijau, itu tuh udah standar gitu kan. Standarnya terbentuk karena ya memang image-nya untuk kita menjual air itu ya sebenarnya warna biru gitu kan. Dan kadang ada beberapa hal yang di luar sana yang nggak bisa kita break juga gitu kan. Jadi udah mindsetnya orang kalau ngelihat tutupnya kuning kayak Jordi tadi bilang ya make sense juga, itu kayak minyak goreng gitu kan. Cuman ya nggak salah juga kalau kalian bilang itu mau branding mineral water kuning gitu kan, nggak masalah. Cuman memang harus ditambahin misalnya elemen air kayak biar untuk itu membantu orang, jadi yang sebagai customer tuh nggak salah persepsi gitu loh, ya kan. Ujungnya kan kalau kita ngedesain kan ujungnya untuk orang beli kan. Jadi jangan sampai customer tuh salah gitu, salah persepsi. Oh, gue pikir madu gitu kan. Ternyata padahal mineral water gitu loh. Jadi makanya kenapa orang ngedesain produk air mineral tuh kebanyakan pakai warna biru, karena ya itu udah jelas air gitu kan. Tanpa kita harus masukin elemen air lagi kan gitu kan. Gitu. Lanjut ke Bogasari. Kayaknya kembali ke yang tadi ya, kebanyakan kayak terlalu banyak yang mau disampaikan di ikonnya. Betul. Iya. Jadi agak bingung gitu. Karena kalau sekilas ngelihat ya ini gandum ya, tapi kelihatannya kayak ikan gitu masuk ke dalam tangan atau gimana? Iya, ikan atau panah ya malah ya. Iya. Karena Gitu. kadang kalau ngedesain sesuatu, coba kita harus pikirin sesuatu yang paling sederhana dulu gitu kan. Jadi misalnya mau ngomongin soal tepung, yaudah, atau ngomongin soal adonan. Jadi apa sih adonan itu, coba kalau kita pikirin gitu kan. Jadi misalnya adonan tuh terbuat dari apa? Misalnya ini kebayang sih, misalnya ini kan adonannya maksudnya ini bahannya dari gandum gitu kan. Cuman kalau udah jadi masuk ke elemen logo atau visual, itu ada baiknya kita kayak pilih aja misalnya satu simbol yang pengen kita sampaikan gitu. Nah dari situ kita kulik deh gimana caranya simbol ini bisa disampaikan dengan baik secara visual gitu kan. Jadi pesannya nggak terlalu banyak kayak tadi Jordi bilang gitu loh. Ini kan kalau kita lihat udah ada 3 elemen gitu di situ kan. Ada tangan, terus ada ada si gandumnya, terus belum ada adonannya, itu udah sangat banyak gitu kan. Padahal kalau kita kita taruh gandum aja satu di situ, orang juga udah tahu ini tuh Bogasari gitu kan. Betul. Jadi kita harus itu tadi tuh yang tadi aku sampaikan, kita harus belajar ngerem kan as a designer gitu. Jadi coba pikirin sesuatu yang paling sederhana gitu kan. Jadi kita juga belajar di makna gitu ya. Makin kesini kita makin suka desain yang sangat minimal gitu kan. Jadi dalam artian bukan minimalis terus, enggak gitu kan. Justru yang minimalis itu paling susah gitu kan. Cuman gimana caranya pesannya tersampaikan dengan tepat, dengan baik, dengan cepat gitu loh. Karena kan kita tahu di luar sana ribuan, ratusan ribu brand itu ada gitu kan. Gimana caranya kita sebagai desainer bikin sesuatu yang orang bisa ingat, bisa nempel di kepala orang gitu kan. Jadi ya bikinlah sesuatu yang sederhana gitu tapi keren gitu kan. Gitu. Poin gitu ya. Mungkin kan harus on point. Iya, kayak contoh aplikasi ini gitu, kayak mungkin patternnya jadinya akhirnya bikin noise, powering ya. Iya, bikin ngedistract logonya gitu. Iya. Jadi coba kalau nggak misalnya kalian tetap mau pakai pattern nggak apa-apa. Cuma mungkin logo Bogasarinya justru yang ngalah, jadi kecil banget di atas. Itu juga udah cukup gitu kan. Jadi balance gitu loh. Kayak tadi kita bilang, di satu layout, satu kanvas tuh butuh keseimbangan. Nah, kadang itulah yang desainer harus ngerti gitu kan. Gitu. Lanjut ke seragam ya oke. Cuma ya nih kayak gini kan jadi susah orang ngelihatnya tuh.
Iya. si ikonnya gitu-gitu sih. Sorry. Ini aplikasi lain. Nah, yang justru yang pas udah turun ke packaging ini nih malah jadi bagus gitu. Kayak aplikasinya cukup gitu, nggak too much gitu, tapi nggak kurang juga gitu. Jadi detail aplikasi-aplikasi detail-detail kecil kayak gini nih yang justru kayak bikin jadi matang gitu kelihatannya ya desainnya ya. Itu sih. Ini bagus packagingnya. Iya, instead of kayak tadi ngasih gede-gede gitu ya. Iya. Tuh. Kita lanjut ke indoor ramp. Nah ini problemnya sih masih sama. Kebanyakan yang mau dikasih lihat ya kayaknya di dalamnya. Iya. Tuh, jadi ya. Kayak iya tadi yang kayak tadi aku juga bilang ini kan udah jelas kan namanya indoor ramp. Ramp kalau mikirin kata ramp tuh apa sih? Sewa gitu ya. Sewa misalnya kunci gitu. Ya kan. Ini kan juga mungkin di ilustrasinya kan juga ada kunci, ada gedung, ada mobil kalau aku lihat ya. Ini ngajar sempat bahas juga Mas Jordi. Cuman sebenarnya semua elemen ini bisa diwakilin sama satu benda aja gitu, sama satu objek aja, which is kunci gitu kan. Jadi ya bikin aja deh simple kunci gitu kan. Cuman kuncinya coba bikin karakternya Indoran tuh gimana sih gitu. Dan itu aja jadi hero-nya. Jadi nggak usah terlalu banyak pesan jadinya kan. Ini kalau gini kan orang jadi menerka-nerka kan, ada yang siapa tahu ada mikir kayak oh ini jadi salah persepsi. Oh lu Indoran nyewain tank juga ya. Itu kan mirip tank juga kan. Jadi kayak jangan sampai orang tuh jadi mispersepsi, misleading sama logo yang kita bikin gitu. Jadi itulah tugas kita as a designer buat membantai itu semua gitu. Jadi direct, jelas sama on point aja gitu kan. Ya ini pas aplikasi kan jadi ini nggak kelihatan sama sekali. Sisanya masih sama, seragam. Nah ini kalau bisa dibikin lebih kontras bagus sih. Maksudnya kayak all white gitu. Jadi ya bisa lebih terbaca. Ya. Sisanya. Nah ini juga penting nih, pemilihan mockup juga penting banget sih pas presentasi gitu. Gimana caranya kita ngasih lihat focal point dari apa yang mau kita sampaikan gitu ya. Kayak kalau misalnya di sini kan sebenarnya mockupnya bagus, cuma ini terlalu rame gitu, banyak gitu. Jadi ya banyak yang dilihat, yang harus dilihat gitu sebelum sampai ke apa yang mau kita present gitu. Kan akan beda banget sama yang kanan nih. Yang kanan kan direct banget, kelihatan elegannya, kelihatan mahalnya, yang kayak gitu-gitu sih. Mungkin sedikit input gitu. Tapi aplikasi sosial media bagus ya Mas ya, yang ini. Gitu. Iya, ini bagus. Lanjut ke Point Coffee. Ya, ini oke. Cukup nice sih. Iya. Cukup minimal. Ya, biasa sizing aja, biasa paling butuh. Sama ya. Nah, ini. Terus sama jangan lupa kalau misalnya desain gini, selain elemen grafis kita juga selalu bisa mainin finishing kan waktu ngeprint gitu loh. Nah, jadi kadang efek apa namanya efek yang pengen kita achieve gitu ya, dari misalnya kayak pengen berasa elegan gitu, itu kita bisa achieve juga dari pemilihan kertas, pemilihan finishing, ada emboss, ada deboss, ada spot UV segala macam gitu kan. Jadi kadang di screen itu berasanya kayak oh kok simpel banget ya desainnya, minimalis ya gitu. Cuman waktu kita eksekusi ke print karena apa namanya treatmentnya dipikirin banget gitu ya. Misalnya tiba-tiba logonya di emboss, terus kertasnya bagus banget, fancy papernya yang milihnya yang teksturnya nice gitu ya. Terus ada sedikit di spot UV. Jadi kadang jangan
jangan khawatir buat takut desainnya terlalu minimal gitu kan. Kadang yang minimal itu bisa dibantu dengan finishing yang tepat gitu waktu kita ngeprint. Oke, kurang lebih gitu untuk Point Coffee. Dan grup pertama, kita langsung lanjut ke grup kedua ya. Nah, grup kedua ini tanggapanku awalnya terlihatnya udah sangat jauh lebih profesional sih dibanding yang tadi ya, yang kelompok pertama, which ya jadinya lebih bagus gitu. Sebentar ya. Ya, ini juga aplikasinya juga menurutku bagus, dan kalau dari personal opinion gitu ya, aku malah lebih suka logonya tanpa gradasi gitu kan, jadi modern gitu kan, dari birunya juga bagus, terus juga logonya juga jadi strong, nggak kelihatan nggak kelihatan terlalu rumit karena gradasinya gitu kan. Jadinya nggak tahu, aku justru malah lebih menyarankan logo-logo yang logo-logo yang kalian akan bikin di kemudian hari itu mendingan blocking warna aja gitu. Cuman kita cari warna yang strong, terus cari font yang bagus, credibility oke, sama cari simbol yang sederhana tapi cukup kuat gitu kan. Aplikasinya ya kayaknya ini aja sih agak kegedean ya, sisanya sih ya oke gitu. Sama mungkin super grafik sih bisa banget sih dikurangi gitu, jadi nggak harus yang sebanyak itu juga. Betul, benar. Lanjut ke Indomaret, sama apalagi kan sebenarnya logonya udah cukup kuat kan. Iya, si S-nya tadi ya. Iya. Lanjut Indomaret nih, kompleksnya sih masih sama kayak tadi, soalnya ada gradien-gradien di dalamnya. Jadi mungkin apalagi Indomaret kan banyak banget prints-nya kan, bukan banyak di digital gitu. Jadi ya gimana caranya ini nanti harus di-solve gitu. Iya. Terus masuk ke icon, ilustrasi bagus banget sih, aku suka. Cuma ini ada kurang kontras nih di mata sama mulut ya. Mungkin kalau misalnya diganti dengan warna yang lebih kontras, jadi kelihatan dari jauh ekspresinya itu apa gitu. Itu aja untuk yang Indomaret ini aplikasinya harus lebih konsisten, mau garis, lurus, atau flowy gitu. Sama kalau kita rasa-rasa lagi warnanya agak beda ya sama yang tadi. Nah, itu konsisten kembali lagi. Nah, di sini juga berubah lagi kan. Nah, itunya sih yang kayaknya harus lebih diperhatikan gitu. Ini juga sama warna-warnanya. Nah, justru bagus banget ketika udah masuk aplikasi ke produk ya, balik lagi. Kayak dari semua yang tadi presentasi, begitu masuk ke produk tuh bagus gitu. Kayak cukup gitu, pas elemen grafisnya juga nggak usah terlalu banyak gitu. Ini bagus aplikasinya, approve kalau kata brand gitu ya. Ini rame banget. Ini juga ini maksudnya salah satu PR kita juga sebagai desainer grafis gitu ya, gimana caranya ngadobrak stigma kayak ngedobrak template sih sebenarnya. Kalau brosur Indomaret tuh kenapa harus begini gitu layoutnya, ya kan? Mungkin ini kayak sesuatu yang bisa kita pikirin gitu. Kenapa harus pakai border, ya kan? Kenapa nggak harus clean aja putih gitu? Toh logonya Indomaret udah cukup kuat gitu kan di sini gitu kan. Sayang ikonnya jadi nggak kelihatan, ya kan? Orang juga bingung mau lihat yang mana dulu, hierarkinya juga bingung gitu. Jadi mungkin PR kita bersama sih menurutku ya. Aku juga lumayan menyalahkan desainer Indomaret, Alfamart dan sekarang gitu, kenapa bikin brosur tuh harus selalu begini gitu kan. Jadi kalian juga ikut-ikutan kan gitu kan, padahal tugas kita loh untuk memperbaiki ini, jadi lebih gampang gitu loh. Ini kalau aku terima jujur ya, misalnya kayak selalu terima dari Indomaret gitu, kalau misalnya lagi belanja mas brosurnya gitu, aku nggak even mau baca gitu karena pusing kan bacanya, udah produknya banyak,
Terus elemen grafisnya juga rame gitu loh. Jadi itulah, itu mungkin apa ya, someday misalnya kalau nanti suatu hari kalian ada yang kerja di Indomaret gitu ya, tim kreatifnya atau someday jadi art director-nya gitu, mungkin bisa break template ini gitu. Jadi kayak, Pak, saya pengen rubah deh. Saya pengen berubah gitu, boleh nggak gitu kan? Gitu. Pusing Pak gitu. Ada malah nggak laku nanti. Gitu. Lanjut ke Indomaret, Indofood sorry. Ini sama sih. Somehow kenapa suka banget ya sama Gradient ya? Apakah kayak mau kesan modern atau futuristik atau apa ya? Tapi sebenarnya kayak aplikasi itu tuh, maksudnya feel modern tuh bisa banget ditunjukin dari aplikasi, ya nggak sih Mas? Kayak yang tadi Mas Anda bilang, bisa bisa di turunan lain mungkin. Dari pemilihan font aja juga udah bisa apa ya, kelihatan kalau itu tuh dipikirin ini sesuatu yang modern gitu kan. Bersih fontnya gitu loh. Jadi nggak melulu kalau ngomongin soal modern terus ngomongin soal sesuatu yang apa namanya enak, sesuatu yang apa bisa dikonsumsi, itu harus gradasi gitu loh. Jadi ada ide lain lah di luar itu gitu yang bisa kita explore. Jadi menurutku kita mesti challenge diri kita sendiri juga gitu loh. Jadi jangan sampai kita selalu ngikutin desain yang udah ada terus kita terjebak di situ gitu kan. Jadi di luar sana tuh banyak banget referensi yang bagus yang bisa kita apa namanya perhatiin gitu kan. Coba aja mulai kulik-kulik gitu kan, sesuatu yang baru gimana sih gitu di luar gradasi gitu kan, gitu. Nah ini juga ya kurang kalau kita perhatiin tuh selalu kalian mainnya tuh kalau nggak gradasi terus super grafik yang sangat bold gitu ya, rame banget sampai logonya itu tenggelam, kebayang nggak? Oh, ini juga yang Indoren. Coba bawahin. Ini menurutku, coba deh pikirin deh yang kanvas putih yang apa namanya? Macet-macet Mas. Letaknya itu yang sebelah kiri, sampul mapnya. Itu logonya dia macet-macet nyangkut ya logonya. Lanjut aja Jor. Iya, kalau gue lanjut dulu ya. Oh iya, sorry tadi keputus ya. Iya coba balik lagi deh Jor. Yang tadi ini Indoren. Sorry yang iya. Nah ini kalau misalnya garis-garis merah yang tebal ini dihilangin, kayaknya mungkin bisa lebih napas gitu loh layoutnya. Iya nggak? Toh kalian nggak akan kehilangan karakter branding kalian gitu loh, karena garis-garis merah ini tetap ada kok di logonya yang mobil itu gitu loh. Jadi cukup aja, jangan terlalu banyak elemen gitu kan. Harus bener harus bener deh. Nanti makin kalian masuk ke dunia kerja, kalian di challenge sama diri kalian sendiri sebenarnya. Gimana caranya gue bisa ngerem desain gue gitu. Gue harus tahu kapan ngomong cukup ke diri sendiri gitu. Oke, cukup, that's it. Kurang apa gitu. Jadinya rame banget tuh. Setelah sekarang dilihat lagi baru sadar gitu kan. Harusnya nggak perlu gitu. Kita lanjut ke Point Coffee, sama nih, somehow masih ada gradasinya. Kalau ini flat ya, kayak bisa lebih bagus ya. Kayak paling yang small detail ini juga jangan terlalu rapat. Iya. Itu kan, tuh sulur lagi, super grafik lagi. Ya, itu sih yang butuh di exercise-nya di kelompok yang ini. Jadi gimana caranya itu nggak terlalu banyak gitu. Kayak gini 2 aja udah manis gitu.
Iya benar. Ini yang kanan bagus tuh. Iya, kayak gini 2 manis. Cakep. Dan Karena konsisten sih, kalau mau banyak seimbang sih. Iya gitu. Di balance aja dilihatnya. Uh, Nggak terlalu teriak-teriak jadinya. Iya. Bagus kok, ini nice aplikasinya. Iya. Lanjut Bogasari. Bogasari ini yang salah satu yang paling bagus di sini nih, di kelompok ini. Kayak nice gitu dari segi apa, sizingnya juga pas, kayak message-nya juga cukup gitu, yang mau disampaikan apa, elegannya dapet gitu ya. Cuma ya ketika masuk aplikasi jadi gua rame banget gitu loh. Nah itu juga kayaknya harus diperhatiin sih. Terus kayak elemen ini nih yang kayak lumayan ngeganggu overall-nya gitu. Iya. Tadi sempat baca sih story-storynya, cuma kayak ini ngambil dari super grafik yang brand lain ya. Kayak aku lebih prefer main siluet dari logonya ditipisin kayak gini nih, contoh yang ini gitu. Gitu aja sih. Untuk yang ini, biar kita cepat nih, kayak ini nih. Pattern ini sebenarnya udah nggak usah harus ada, juga udah jadinya bagus banget gitu. Nah, jadi ya harus ini sih. Bisa pas ngedesain tuh ngeliat lagi dari jauh, oh ini udah cukup atau belum, oh ini kebanyakan atau enggak. Ya. Pas masuk audit, pas nggak ada patternnya sama sekali tuh kelihatannya mahal tuh. Jadinya bagus banget ini pas part ini. Iya bagus. Gitu. Jadi kayak memang udah siap nih masuk di shelf gitu. Diadu sama brand lain pasti udah bagus gitu. Benar. Tapi kalian sampai sini ngerti kan maksudnya apa ya? Kadang apa ya, sebagai yang ngelihat gitu tuh kadang juga apa ya, ngelihat desain yang bagus tuh kayak ya udah pas aja gitu loh. Sesuatu yang nggak berlebihan, kayak cukup itu tuh udah paling benar gitu kan. Jadi ya kenapa bagus ya nggak tahu gitu kan. Pas kita lihat enak aja dilihat gitu, nggak ada alasan lain gitu kan. Karena bagus banget gitu loh. Ini juga kalau dipajang di shelf juga menurutku juga ini orang akan tertarik beli karena logonya kelihatannya jelas kan. Terus juga ini produk apaan sih? Oh, tepung terigu, jelas banget. Backgroundnya bersih gitu kan. Betul. Terus fotonya pemilihannya juga bagus, bikin lapar, pengen bikin kue gitu kan. Jadi ya ini udah otomatis terjual gitu loh kalau misalnya dipajang. Betul. Ini kayaknya waktu kita udah agak lewat, jadi kayaknya gue skip beberapa ya. Mungkin dipercepat kali ya Kak. Doi. Untuk yang part ini sebenarnya kembali lagi banyak banget pattern. Ini untuk yang kelompok yang ini mungkin bisa dikurangin, sama aku tadi nemu satu yang lumayan agak fatal nih. Yang ini bagus banget by the way, yang Bogasari. Kayak mature, pas, mantep. Cuma mungkin jadi terlihatnya masih kayak home industry, mungkin bisa sedikit dieksplor kayak di warnanya dituain sedikit kali ya. Jadi nggak kayak semuanya terlalu soft gitu. Cuma dari segi aplikasi pun bagus gitu, kayak pas tuh. Kayak cuma di dibikin whitewash aja di atas imagery, pemilihan imagery-nya pun bagus gitu. Ilustrasinya juga nice gitu. Nih tuh pas masuk tuh kayak nice subtle aja gitu. Kelihatan mahalnya bisa gitu. Tuh overall untuk kelompok ini juga bagus banget packagingnya. Bagus. Ini berasa nih kalau dikasih finishing gold yang Dove aja ya. Jadi premium bagus. Sosial media juga bagus gitu. Ya. Cuma ini tadi ini juga bagus, logonya bagus, suka, cukup bisa diterima lah sama anak-anak muda. Cuma ini yang harus diperhatiin nih ketika milih mockup nih ya, foto ya, tuh jangan sampai present buat point coffee tapi di dalamnya ada produk brand lain gitu. At least kayak bisa dihilangin atau diapain gitu ya. Soalnya kalau misalnya kejadiannya di real life tuh ya ini udah bisa jadi bumerang gitu. Padahal kayak desainnya bagus tuh. Cuma gara-gara satu hal ini bisa jadi nggak jadi gitu kan. Padahal kan ya namanya mungkin kita ngerjain something kan pitching, belum tentu menang gitu. Nah cuma jangan sampai hal-hal kayak gini yang jadi pertimbangan mereka gitu untuk nggak pakai. Bisa sih nice sih ya kayak gini nih, kayak kalau misalnya nggak perlu mending nggak usah gitu. Bikin udah on point, bajunya udah always on point gitu. Jadi kalau pattern ini dirasa nggak dibutuhkan ya kayaknya nggak usah ada juga nggak apa-apa. Iya.
Ini bagus Ini nih bagus aplikasinya. malah. Jadi instead of ngambil kopinya, dia ngambil kopi bijinya, dia ngambil packagingnya kan. Itu Iya, juga nice. ini bagus. Ini juga aplikasinya bagus. Iya, ini jelas nih. Packaging. Oke, so far itu untuk yang tugas berapa tadi? Yang bikin Salim Group ya, rebranding Salim Group, yang rebranding segala macam. Kita masuk ke utama 3. Untuk yang pertama kita review itu Breotik roti tempe sehat. Nah, semakin ke belakang nih aku lihat-lihat emang semakin matang gitu desain yang ditampilin ya. Jadi kalau misalnya kita compare ke yang awal-awal tadi kita review ya mungkin namanya masih belajar ya, masih anak kampus dan nggak apa-apa gitu bikin salah gitu. Kayak kita pun pas di industri awal kerja ya salah nggak apa-apa gitu. Cuma ya at least belajar dari apa yang kita salah gitu kan. Nah pas ngeliat kembali juga ke sini makin ngeliat makin bagus gitu. Kayaknya ada 3 alternatif ya dari logonya Breotik. 1, 2, 3, which yang kepilih itu memang yang ini ya. Ini juga yang kita suka sih. Gue sama Mas Nanda paling suka tuh yang ini. Iya, bagus. Terus pas ditambahin ilustrasi pun juga bagus banget gitu. Kayak aku suka kayak palette colornya bagus banget. Cuma ya mungkin notes-nya sedikit. Ini mukanya kan kelihatannya jadinya horor ya. Atau mungkin ekspresi matanya nggak usah. Yang kayak gitu-gitu aja sih minor. Tapi sisanya udah lumayan menarik sih ini gitu. Sama kurangnya mungkin kurang banyak ya aplikasinya, soalnya kayak di PDF ya kemarin nggak dicantumin kayak aplikasi yang detail banget sampai packaging lah atau sampai poster. Nah kadang kan misalnya ini present ke klien juga butuh lihat itu gitu. Tapi sisanya sih lucu banget gitu, udah bagus, suka. Terus untuk yang Bresco sama ini juga kita suka, pemilihan warnanya lumayan unik ya untuk brand kopi ya. Itu nggak umum lah, kayak dia berani pakai biru gitu, terus ada sedikit garis-garis yang ekspresif di sini, tapi fontnya juga maksudnya ikonnya dimasukin ke dalam tipografi itu nice sih gitu, jadi kayak nggak butuh satu logo atau ikon sendiri gitu. Kalau dia bisa masuk ke dalam tipografinya even better gitu. Itu sih untuk yang Bresco. Untuk ilustrasinya juga sama, komennya bagus. Cuma penasaran banget ngeliat aplikasinya kalau udah ke packaging kayak apa, sama ke poster-poster kayak Instagram yang kayak gitu-gitu sih. Gitu. Lanjut yang ketiga, Craftfin Muffin. Ini juga bagus. Kayak cukup nih. Nah ini contoh yang pas gitu. Kayak nggak too much, cukup gitu. Nah, cuma ini memang kurangnya begitu masuk di packaging ya. Kayaknya ini butuh dieksplor lebih lagi nih. Apa pemilihan mockup yang kurang bagus ya. Jadi kayak kesan nggak gitu kelihatan gitu loh apa yang mau dimaksud. Karena apa ilustrasinya tuh udah bagus banget gitu. Kayak udah variatif banget gitu. Ada storytellingnya juga di ilustrasinya gitu ya. Cuma ya kembali lagi aplikasinya kurang banyak aja sih. Itu sih kayaknya kita pengen lihat kalau misalnya nanti ada. Iya. Soalnya so ini gitu. penting sih Kak. Ya benar. Iya, ini tambahin dikit. Karena kalau misalnya kita present ke klien gitu ya, mereka kan pengen lihat wujud asli. Kalau misalnya ini desain lo jadi apa udah diaplikasiin ke packaging mereka gitu gimana sih gitu kan. Nah itu makanya kayak tadi Jordi bilang aplikasi mockup itu penting banget karena itu yang dilihat klien kan sebenarnya gitu. Jadi kurang lebih mereka tuh kan mereka nggak ngerti visual lah istilahnya gitu kan. Jadi kalau mereka ngelihat sesuatu yang udah 3D-nya bagus, oh brandingnya ternyata bagus banget ya pas udah ditaruh jelas gitu. Nah itu biasanya gampang tuh terjualnya gitu loh. Lebih mudah jual. Itu sih kurang lebih sesi reviewnya. Oke. Yang tarik tes. Halo, Cik. Suaraku kedengeran ya, Kak? Aman ya? Ya, itu review yang sangat biasa. Hopefully dari beberapa anak yang sudah meng-apply ataupun ngasih karyanya bisa belajar banyak sih dari insight yang disampaikan oleh Kak Jordi dan juga Kak Hernanda. Mungkin aku akan sedikit summarize, maksudnya mencoba mengkonklusikan sebenarnya permasalahan apa yang terjadi tadi. Yang pertama, aku rangkum pertama itu masalah warna ya, jadi sangat krusial. Jadi tadi sebenarnya kan
warna itu satu hal yang sebenarnya kalau dibilang mudah ya kita tinggal ibarat kata kalau kita punya warna merah biar jadi identitas kan tinggal dimerahin aja gitu semuanya sebenarnya. Tapi kalau kita nggak bijak juga mengolahnya bisa jadi ruin the whole identity. Gitu. Lalu yang kedua ada interpretasi sama tafsiran ke rupa visual nih. Jadi dari brief gitu dari tekstual ngerasa kayaknya beberapa eksplorasinya tuh terlalu eksplisit kayak misalnya bengkel harus ada baut, ada apa gitu ya. Padahal kan kita bisa lebih kalau kata Anda tadi lebih sederhana, lebih efektif visualnya. Dan yang terakhir itu ada interpretasi visual masih terlalu rough gitu, belum clean dan nggak konsisten dari logo, warna, konfigurasi. Jadi ibarat kata ya secara visual masih harus lebih konsisten dan harus lebih baik juga. So far itu salah satu atau uraian yang coba saya rangkum dari review hari ini. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke sesi Q&A kali ya, Kak Jordi dan Mas Nanda. Boleh. Boleh ya. Mungkin dari anak-anak UPH ini ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada sih di kolom chat. Atau ada yang mau udah buka pertanyaan gitu? Kira-kira. Nah ini udah langsung ada nih Kak pertanyaannya. Boleh. Mungkin aku bacain aja kali ya Kak. Ya, boleh. Ini dari apa nih? Emre Zafas. Sering banget kita sebagai desainer grafis melihat karya kita secara taste, look, and feels sudah cukup atau profesional. Ketika meminta masukan ke partner kayak ada yang kurang. Secara referensi dan latihan sudah sering untuk diasah. Gimana caranya kita sebagai desainer grafis menjaga taste, look, and feels tetap seimbang dan profesional? Pertanyaan. Oke. Jordi mau jawab atau belum? Gue bingung. Lo dulu deh, Mas. Ini maksudnya ini ya. Ternyata pas kita udah ngedesain, kok masih ada yang kurang gitu kalau udah nanya teman gitu ya. Kurang lebih ya maksudnya. Ini konteksnya gitu deh, Kak. Oke. Nah, justru ya kalau misalnya kita kan ini ya, kita kan seorang desainer grafis gitu ya. Jadi kita bukan seniman, mesti ingat gitu kan. Jadi justru output dari orang lain, dari partner kerja lah, dari siapapun gitu itu penting banget gitu kan. Buat apa ya? Buat bikin point of view yang berbeda gitu loh. Karena kalau udah di kerja profesional gitu ya, apalagi di kantor gitu kan. Jadi kadang kalau kita udah ngedesain lama gitu itu tuh kadang kita ngelihatnya jadi apa ya? Nggak sangat subjektif kan, kita ngelihat desain kita ya udah tepat gitu. Tapi apa iya menurut orang lain tuh seperti itu gitu kan. Makanya kalau misalnya di kantor juga di Magna gitu ya penting banget kita tuh kayak setengah bikin mood board kita tuh butuh masukan orang lain gitu. Justru itu yang bikin apa ya desain kita juga jadi makin kaya gitu kan, makin bagus, terus makin makin banyak input, terus juga point of view-nya juga dari berbagai sudut pandang gitu loh. Jadi nggak melulu ya udah menurut gue bagus gitu, ya udah that's it gitu. Enggak, justru kita butuh pendapat orang lain justru buat buat memperkaya desain kita gitu. Jadi kalau dari Mas Nanda sendiri tuh soal latih taste itu gimana, Mas? Latih taste. Latih taste ya. Sebenarnya simpel sih. Apa ya? Banyak baca, banyak lihat sesuatu yang bagus, keep up sama tren yang ada gitu loh. Jadi kalau kita menurutku kalau sebagai desainer gitu ya, kita nggak boleh tuh menutup mata kita kayak cuman ya udah gue suka yang gue suka doang gitu, jangan. Justru kayak lately misalnya kayak kita di kantor gitu, misalnya let's say aku deh gitu, aku tuh lebih suka ngobrol sama orang-orang yang even bukan desainer grafis gitu loh. Yeah. Jadi kayak kita butuh banyak belajar sudut pandang mereka gitu loh, nggak cuma soal desain, soal perspektif mereka gitu loh, lihat warna tuh gimana, lihat apa gitu, itu justru sesuatu yang kita butuh gitu loh. Makanya di kantor tuh banyak banget kan orang-orang yang backgroundnya justru beda sama kita, itu yang kadang bikin kita makin berwarna intinya gitu loh. Jadi ya itulah kalau mau meningkatin
taste, sense segala macam ya. Perbanyak aja lihat sesuatu yang bagus, jalan-jalan, referensi itu tuh penting banget sih, baca juga. Terus kalau perlu jangan lagi ngeliat-ngeliatnya tuh kayak desain gratis lagi gitu. Cobalah ngeliat yang lain gitu, sesuatu yang mungkin kita belum pernah lihat sebelumnya gitu. Jadi emang harus buka wawasan dan buka pikiran lebih jauh ya Mas ya. Oke, mungkin kalau dari para hadirin yang mungkin di luar UPH juga bisa nanya ya, bisa raise hand, nanti panitia bisa mungkin membantu juga, atau mungkin mau langsung kasih direct di kolom chat juga bisa aja langsung kalau misalnya mau bertanya. Tapi kalau dari Kak Jordi sendiri tadi, kalau misalnya ngelihat beberapa visual yang sudah dihadirkan gitu ya sama anak-anak UPH, ketika sebenarnya dalam mendesain sebuah logo gitu ya, misalnya kita udah dapat satu brief gitu, sebenarnya ketika kita ingin ibarat kata memvisualisasikan hal tersebut, sebenarnya faktor utama apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu? Karena kan gitu, bagi yang baru belajar gitu bikin logo kayak aduh gimana ya starting point-nya. Kalau dari Kak Jordi sendiri gimana nih ngelihat? Aku sih biasanya langsung coret-coret dulu ya, kayak paling gampang. Misalnya cari keywordnya dulu sih, keyword yang kira-kira akan kepake untuk ke visual nantinya. Jadi jangan mulainya dari visual dulu, tapi dari oret-oret dulu. Bisa aja kayak misalnya cari dulu target marketnya siapa sih. Nah itu kan nanti bisa menentukan tuh kayak market visualnya kurang lebih certain style-nya mau kayak apa. Itu udah pasti nomor satu. Nomor dua, cari keyword, nggak usah sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Cuma nantinya pas ketika pemilihan itu jangan terlalu banyak sih. Habis itu ya pasti jelas lihat referensi gitu. Itu bisa ngebantu motong banyak. Dan nggak cuma ngelihat sih, tapi analisa gitu. Kayak kalau ngelihat bagus ya udah gitu. Tapi kalau ngelihat dianalisa lagi gitu loh. Kayak kenapa brandnya ini works gitu. Kayak kenapa visual kayak gini masuk untuk target audience ini gitu. Nah dari situ jadi kayak kita tuh nge-reverse engineer gitu loh. Karena kan kadang kalau misalnya kita ngeliat di internet kan kita nggak bisa tahu gitu ini meaningnya apa behind itu kan. Tapi ya kita sendiri yang harus ngolah itu data itu gitu. Itu sih untuk ngebantu kita pas ngebikin karya depannya. Itu sih. Jadi ada how, ada why-nya juga coba kita. Iya. Ya. Gitu. Ya. Ya mungkin sama apa lagi tuh? Ini apa? Jadi nanti kalau kapan deh kita coba apa namanya? Kayak bedah project makna gitu Jord ya. Kalau misalnya kalian lihat tuh biasanya kalau kita ngerjain branding gitu ya, itu kita research terus referensi terus background story segala macam konsep itu tuh bisa berpuluh-puluh halaman gitu loh. Jadi kita sebelum ngedesain itu ya research-nya kita sangat deep gitu loh. Jadi kita pengen sebelum terjun event sketch gitu ya, kita cari mood board segala macam itu based on thinking yang sangat dalam gitu loh. Karena ya banyak banget kan yang harus kita riset dulu biar nggak waktu ngedesain itu istilahnya biar nggak ngulang lah gitu loh. Jadi kita harus bener dulu struktur cara berpikirnya gitu loh. Kayak tadi Jordi bilang dari latar belakangnya, target marketnya siapa, terus komunikasinya sebaiknya gimana, how-nya gimana, gitu-gitu loh. Jadi itu satu urutan yang panjang sampai akhirnya kita eksekusi logonya gitu loh. Jadi once logonya udah dieksekusi itu kita nggak akan salah kan, karena background story-nya, background check-nya kita udah bener duluan gitu. Sama ini juga penting sih, mungkin ini juga yang akhirnya aku belajar dari industri gitu ya. Sebisa mungkin, sesering mungkin cross check apapun ke klien gitu, sesedikit apapun progresnya ya. Jadi kan soalnya mungkin kalau dulu mindsetku tuh oke, terima brief, ini pas dulu masih freelance gitu misalnya, terima brief, oke 2 minggu lagi ketemu langsung present gitu, jebret tiga opsi dengan 3 mood board berbeda dengan 3 story berbeda gitu, which itu effortnya kan udah banyak banget di situ gitu loh. Ya nggak sih? Nah bisa jadi itu tiga-tiganya kalau untung mungkin kalau benar dari awal langsung ada yang kepilih satu udah bagus gitu.
Tapi kalau enggak kan harus ngulang lagi semuanya kan gitu. Nah itu mungkin along the way aku belajar gimana caranya. Oh ya udah, ini kita coba dari story-nya dulu. Story-nya klien udah oke belum? Kalau udah oke baru kita maju pelan-pelan. Nah itu jadinya tuh biasanya akan lebih efektif gitu. Jadi buat kita enak, buat klien enak. Soalnya kan sebenarnya apalagi kalau kita ngomongin kerjaan tuh kan ekspektasi kita sama klien kan bisa beda banget kan. Gitu gimana caranya kita educate, ngangkat ekspektasi mereka sedikit, tapi kita juga lower our expectation untuk ketemu apa yang dia mau gitu. Objektifnya dia. Itu sih. Makanya desain itu proses ya Kak. Nah, ya, betul. Betul. Desain tuh benang merahnya harus semua jelas. Betul. Ini ada yang nanya lagi nih, Kak, mungkin dari Jessica Priscilia. In designing, kapan grafik itu bisa dikatakan too much? Karena kalau mau 2-3 keywords yang mau dipersempit dalam satu logo, atau kapan dikatakan brand logo itu terlalu kurang? The fine line between too much and terlalu dikit. Wah, ini. Mungkin tadi kali ya, persoalan too much visual going on di satu logo gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu apa ya, titik tengah dari hal itu? Gimana tuh, Mas Nanda dan Kak Jordi? Ini jam terbang. Terbang ya? Curang jawabnya curang. Jam terbang. Tapi emang bagian dari jam terbang juga sih kan? Iya sih. Soalnya ya kembali lagi musuhnya kita ketika kita bikin sesuatu kan pasti klien kan. Jadi gimana caranya yang ngebikin something? Karena klien tuh kadang ada dua. Klien tuh ada klien beneran yang bayar sama klien lu tuh mau nunjukin nih karya gua nih bisa wah gitu. Nah itu sih yang harus kayak apa ya? Bener kata Mas Nanda tadi, tanya orang banyak, tanya masukan, tanya ini itu. Sampai bisa ketemu titik yang pas ya. Kayaknya sih begitu ya kayaknya. Nggak tahu Mas Nanda gimana. Gimana Mas Nanda? Kayaknya masih mute ya Mas Nanda ya? Iya masih mute. Oh ya sorry, kadang itu tadi sebenarnya jam terbang juga menentukan sih. Jadi kamu nanti lama-lama ya, lama-lama kamu akan tahu gitu loh mana sih yang cukup, mana sih yang too much, kayak gitu loh. Jadi ntar ketemu di tengah-tengah biasanya gitu kan. Terus sama satu lagi, walaupun kita apa ya, kita sering nanya-nanya lah ke partner, ke teman kerja atau ke siapapun ya. Kita as a design juga harus ya desainer harus juga punya standpoint juga gitu loh. Jadi apa ya kalau misalnya dikasih masukan apa namanya yang nggak make sense juga, kita juga bisa apa ya bisa defense itu gitu loh. Jadi tetap bisa punya argumen. Oh enggak, menurut gua ini nggak too much kok karena ini bla 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 bla. Karena memang alasan bener. Kliennya pengen ini bla 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 gitu loh. Dan cuman kalau apa tadi misalnya kapan ya bisa ngerasa kayak oh ini kayaknya terlalu minimalis nih, ini terlalu maksimalis gitu, itu juga kadang jam terbang juga menentukan sih gitu. Nanti nggak tahu deh misalnya apa ya udah mulai sering dapat kerjaan, terus mulai sering dapat penolakan juga, atau misalnya iya nggak sih beberapa kerjaan yang udah goal, nanti akan berasa sendiri gitu. Oh ternyata desain yang gue mau cukupnya itu kayak gini gitu loh. Jadi makanya kalau wajar lah kalau kalian kan masih muda, masih apa belajar juga gitu loh. Dan menurutku ya saat yang tepat juga udah mulai punya pemikiran kayak oke, kapan gue harus stop nih gitu, kapan gue puasnya gue tuh di mana sih gitu loh. Terus yang bagus tuh, yang tepat tuh gimana sih, yang klien cukup tuh gimana gitu. Itu kadang kita sendiri yang tahu gitu kan. Itu setuju sih aku juga, karena memang pasti dalam along the way kita berjalan dengan desain kita makin paham juga ya Kak. Akhirnya itu bakal benar. Kita juga makin luas gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh nambahin, mungkin juga balik ke yang tadi kan, soal preparation, karena aku yakin kalau kita udah well prepared tuh kayaknya kebingungan itu bisa eliminasi. Benar, betul. Makanya sampai sekarang penting sih kita tetap sketch, tetap nulis, tetap ditulis dulu kalau ada ide gitu kan, karena itu yang kalau bingung ya lihatlah tulisan itu lagi gitu loh. Oh iya benar. Pernah catat nih gitu kan.
Benar. Gue pernah bilang di tulisan gue sendiri ini nggak works nih gitu loh. Jadi kita tahu ada remnya itu apa sih gitu loh, gitu. Kitab sucinya gitu. Mau Iya, betul. iya, Nggak lost in translation. kayaknya mau secanggih-canggihnya kita ngedesain gitu ya, tetap sih atau secanggih-canggihnya teknologi sekarang tetap kepake kok sketsa gitu loh sampai kapanpun. Benar. Gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebenarnya dari dosen UPH nih, Pak Brian Alvin Hananto. Bagaimana Kak Jordi dan Kak Ernanda tentang omongan there is nothing under the sun? Apakah itu berlaku untuk saya? Gimana ya? Ya lumayan berlaku sih sebenarnya. Kayak contohnya kayak misalnya kita apa yang kita lihat di depan kita gitu, kayak mungkin poster ini gitu. Poster ini pun sebenarnya kan ngambil reference gitu ya dari satu era gitu misalnya. Ya pasti ya memang kalau mau dibilang kita yang menciptakan sebaru-barunya ya enggak juga gitu ya. Cuma kita menambahkan apa ya, value baru kali ya ke dalam artwork yang udah lama hilang gitu. Kayak aku juga sempat bahas dulu di Instagram storyku gitu ya, kayak brand-brand kayak Supreme lah, itu kan sebenarnya ngambil satu karya spesifik gitu dari satu artis yang kayak fontnya pun sama, grafisnya sama gitu. Tapi works di sekarang gitu. Cuma dia berhasil menambahkan satu value baru gitu. Kayak itu tuh bisa mewakilin satu apa ya, satu movement yang akhirnya banyak orang percaya dan orang kebay dengan apa yang dia mau capai gitu. Iya. Gitu sih. Tapi soalnya kalau misalnya terlalu muluk bilang apa ya inilah abu-abunya ya. Kalau kita ngomong di seni ya, semuanya kan serba subjektif gitu. Lalu selanjutnya nih Kak, bagaimana kita terus terinspirasi tanpa terjebak menjadi seorang penjiplak? Maaf, ke enter belum selesai. Oh, terinspirasi. Gimana ya? Lihat apa ya? Terus ini kali ya, banyak lihat referensi gitu loh. Terus jangan lupa juga karakter yang kita punya tuh apa sih dari dulu gitu loh. Kan soalnya kan serunya ngedesain itu kan kita gimana caranya mencampurkan semua yang ada, referensi yang ada gitu ya, ceplok kiri kanan segala macam, cuman kita masukin DNA kita gitu, nggak usah banyak 10% aja gitu, itu udah jadi satu karya yang baru menurutku gitu loh. Kita nggak bilang sesuatu yang original ya, cuman sesuatu yang baru gitu loh. Baru dan original itu totally different gitu loh, karena ya balik lagi ke pertanyaan kayak there's nothing new under the sun, itu menurutku untuk saat ini benar banget gitu loh. Apa yang ada kita lihat desain grafis sekarang ya beneran itu hanya sebuah pembaharuan dari apa yang sudah pernah terjadi di masa lampau kayak gitu loh. Cuman ya kita adjust dengan treatment yang baru lah, yang dulu cuman flat sekarang jadi 3D kan. Terus yang dulu nggak gerak sekarang bergerak gitu. Yang tadinya A-nya cuman efeknya gradient, kita tambahin sedikit glitter kayak gitu loh. Jadi kayak cuman penambahan sesuatu yang baru, tapi ya kita tetap pasti core-nya dulu juga udah pernah ada gitu loh. Gitu. Dan menurutku ya kalau misalnya caranya untuk tetap terinspirasi ya kita harus makin memperkaya juga sih, kayak ya referensi nambah terus, apapun juga ada sesuatu yang baru lagi kan, ya udah kita coba ambil sesuatu yang baru, terus kita coba coba gabung dengan sesuatu yang lama gitu kan, ya gitulah, campur aduk aja terus gitu loh, eksperimen terus ya kayak. Ya mungkin kita ke pertanyaan terakhir kali ya. Tadi ada yang raise hand dari Deo ya namanya kalau salah ya, Kak Deo ya, boleh? Iya, halo. Mas Deo. Malam. Selamat malam. Lihat muka lain. Ya, mantap. Kak Jordi, selamat malam Kak Ernanda. Mau tanya. Iya. Mau tanya nih, kayak kan tadi kan udah review beberapa karya dan segala macamnya, dan
pasti kayak semakin lama banyak graphic designer baru yang bakal bermunculan gitu ya kan, mulai dari manapun lah, dari universitas manapun, dan juga dari segi di situasi sekarang kayak industri kreatif kan juga lagi semakin naik gitu. Nah sekarang saya mau tanya kayak dari posisi Kak Ernanda sendiri sama Kak Jordi gitu yang merupakan bisa dibilang kayak nakoda dari makna kreatif, dan sekarang banyak ngelihat anak-anak muda yang baru explore, yang masih mahasiswa. Nah, itu kayak harapannya apa sih kepada kita gitu yang masih pemula, kita yang masih semacam belajar gitu. Soalnya kan jujur aja kan masih kayak semacam beda kan eranya, kayak dari Kak Jordi pas kuliah, Kak Nanda pas kuliah, apa yang dipelajari, terus apa yang dieksplor, itu kan beda, mindsetnya juga pasti udah beda. Nah, gimana sih kayak kita itu mau dibawa arah kemana kalau harapannya dari Kak Nanda sama Kak Jordi, mulai karena dengan adanya muncul bibit-bibit baru gitu. Ya itu aja sih. Apa Mas? Coba Jordi. Harapannya apa ya, makin maju lah desain Indonesia itu, makin banyak nama-nama nama-nama yang bisa kayak desainer tuh bisa ya terkenal itu dan sebanyak uang politikus mungkin, atau sebanyak uang orang yang bekerja di bidang lain gitu ya. Namanya kita kan desainer nggak cuma mau berkarya, tapi ya juga butuh uang gitu. Itu yang kadang mungkin orang ngelihatnya tuh saru gitu, kayak desainer ya udahlah apa sih bikin desain gitu, nggak ngeliat kita sebagai ya itulah. Mungkin ya posisi itu ya mungkin nanti anak-anak muda nih kalau bisa ya semakin bikin kita tuh terpandang gitu loh. Kerjaan graphic designer tuh ya juga solid gitu selain dari segi karyanya juga ya. Iya, sama iya sih kayaknya nggak tahu ya, nggak kebayang ya nanti zaman kalian waktu 5 tahun lagi. Kadang kan semakin kesini kan kita semakin abu-abu lah, susah lah ngebayangin nextnya tuh ada apa lagi gitu kan, trennya seperti apa segala macam gitu. Aku cuma berharap kayak apa ya, kayak sekarang makna tuh bisa jadi contoh gitu loh buat apa namanya, buat kalian semua. Kalau ya kita dari dulu juga pengen banget ngebuktiin kalau profesi kita itu bisa seru banget loh gitu, dan bisa punya impact banget gitu kan, nggak cuman sekedar servicing klien let's say gitu. Jadi kayak makanya makna tiba-tiba sekarang kita bikin makna talks lah, kita bikin merchandise sendiri yang jadi brand, terus tiba-tiba kita bikin coffee. Kita tuh pengen juga somehow men-challenge diri kita sambil membuktikan gitu ya, kalau desainer grafis tuh nggak cuma sebatas print, sebatas end up-nya di poster gitu loh. Desain grafis challenge diri kita tuh mau apa sih gitu. Nyangkut. Sekarang kita berpikir kayak udah mindsetnya beda lagi gitu sama Jordi. Sekarang kita pengen banget makna itu jadi brand yang dekat sama. Halo? Nyangkut Mas. Udah jelas belum? Iya, udah better. Iya, tadi sampai mana lagi ya? Lagi seru padahal. Aduh, sorry internetnya nggak bagus. Ya, jadi mediumnya nggak cuma itu aja sih, gitu mungkin ya. Iya, benar. Jadi kayak sebenarnya balik lagi sih, kayak kita harus bisa nge-challenge diri kita sendiri juga. Kita mau sejauh apa sih bisa berkaryanya di medium apapun gitu loh. Dan nggak tahu juga di era kalian nanti ya, siapa tahu kayak kita udah bisa ngapain lagi gitu loh. Jadi teruslah coba men-challenge diri kalian sendiri gitu loh. Gue mau ngapain sih gitu loh. Nanti gue mau berkarya itu sampai mana gitu. Gue mau bikin impact apa gitu kan. Gitu. Oke. Mungkin Mas Deo. Terima kasih Kak. Pertanyaannya
mungkin karena waktu kita yang singkat ini kita harus mengakhiri sesi diskusi kita. Mungkin tapi juga sebagai satu bentuk apresiasi kita kepada Kak Jordi dan juga Mas Ernanda. Nanti saya minta perwakilan dari UPH yaitu Bu dosen Kartika bisa memberikan satu sertifikat sebagai tanda penghargaan. Kepada tim dokumentasi juga saya persilahkan ya. Ya, halo Kak Ernanda Putra. Pertama-tama saya mewakili segenap panitia Replus View ingin mengucapkan terima kasih karena udah menyempatkan waktunya untuk membahas karya-karya mahasiswa UPH nih Kak. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya nih ya Kak. Thank you Kak. Berikut ada sedikit apresiasi dari kami untuk Kak Ernanda. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Oke, saya yang akan memimpin sesi dokumentasi penyerahan sertifikat ini. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke, thank you. Sudah? Selanjutnya juga nggak lupa buat Kak Jordi, kami juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih Kak, udah datang ya ke acara Replus. Iya. Semoga next kita bisa collab lagi nih ya Kak ya. Amin. Main kantor dong nanti. Kalian semua yang ada di sini. Siap Kak, nanti diajak. Ya, Thank you ya Kak Jordi. Thank you. Karyanya bisa di kantor. Iya. Sambil ngopi. Jualan. Siap Kak, tenang aja. Oke, saya foto lagi ya. Oke. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, thank you. Thank you. Thank you Kak Ernanda, thank you Kak Jordi. Thank you. Ya mungkin saya juga sebagai moderator berterima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau mungkin dari saya juga masih ada kekurangan, masih ada salah. Semoga bisa diskusi hari ini, diskusi yang kaya ini bisa memberkati dan memberikan banyak insight ke kita semua. Saya kembali serahkan ke MC. Oke, wah menarik banget ya. Tadi kita udah dengar dari Kananda dan Kak Jordi udah berbagi cerita mengenai dari grup Makna, udah dibentuk dari Creative Lab hingga media lainnya seperti Makna Talks, Makna Coffee, dan juga Makna Merch. Terus juga tadi kita udah lewatin sesi reviewnya dan banyak banget, aku personally banyak banget mendapat insights-nya. So thank you once again for Kak Jordi and Kak Nanda for review-reviewnya. Thank you. Iya, oke. Thank Terima you. kasih juga untuk moderator kita, Kak Yehes, yang sudah membawakan acara ini dengan menarik. Terima kasih. Nah, semoga kita semua mendapatkan insight dan juga bisa mengaplikasikan ilmu hari ini buat kedepannya. Dan kami juga nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Eits, teman-teman, tapi jangan keluar dulu nih. Kita mau ingetin lagi buat jangan lupa isi form registrasi ulang melalui link yang akan dikirim oleh panitia di kolom chat pada akhir acara. Selain itu, kita juga masih punya beberapa informasi nih yang perlu kita sampaikan. Bagi kalian yang mau submit call for works untuk Replus View masih bisa banget nih. Lumayan loh kalau ikutan kalian bisa ningkatin portfolio kalian. Mumpung due-nya masih tanggal 13 Maret loh. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Tapi Replus View nggak cuma ada call for works nih. Jadi untuk tanggal 25 Maret ini kita akan ada webinar gabungan yang akan kehadiran Kak Joshua Sudiman dari Kin, Pak Januarianto dari Each Other Company, dan Kak Nanda dan Kak Jordi dari Makna Creative. Buat yang mau ikut, bisa klik link yang ada di kolom chat ya untuk registrasi. Nah, nggak cuma Replus View, tapi kita juga ada acara Tipolog 2022. Tipolog 2022 adalah lanjutan dari rangkaian kegiatan Tipolog 2021. Tipolog sendiri adalah singkatan dari Typography Dialogue, sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh peminatan desain grafis UPH yang bertujuan untuk membuka ruang-ruang diskusi mengenai keilmuan tipografi nih.
Acara Tipolog juga akan ada webinar dan juga Call for Works yang bertema Festive. Tanggal pendaftaran Call for Works Tipolog sudah dimulai dari tanggal 28 Januari 2022 dan ditutup pada tanggal 13 Maret 2022. Dicatat ya teman-teman. Dan buat yang masih penasaran, mungkin pengen lihat spoiler-spoiler sedikit, bisa klik link yang ada di kolom chat ya. Jadi yuk, jangan lupa untuk ikutan juga ya, karena nggak kalah seru sama RePlusView dan menambah wawasan desain kalian juga nih soal tipografi. Kalau kalian mau ikut, boleh daftar di link yang diberikan di chat ya. Nah, ngomong-ngomong, nggak berasa banget ya waktu udah berjalan cepet banget. Kita sekarang udah di penghujung acara aja nih. Iya, bener banget. Kita udah ngomong-ngomong dari tadi sampai nggak sadar di jam segini. Tapi emang bener ya, kalau acaranya seru tuh jadi nggak kerasa. Apalagi ditemenin sama narasumber-narasumber keren, kayak Kananda dan Kak Jordi. Iya, tambah nggak kerasa lagi. Tahu-tahu acaranya udah selesai aja. Padahal masih banyak banget ya yang mau ditanya dan dibahas juga. Tapi takutnya kalau dilanjutin nanti acaranya baru kelar besok pagi lagi. Bener banget. Jadi mau nggak mau kita harus tutup acaranya sekarang ya. Nah, karena dari tadi kita membuka acara dengan doa, maka ada baiknya kalau ditutup juga dengan doa. Doa penutup akan dipimpin oleh Albert. Kepada Albert, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you. Mari kita semua satu dalam doa. Doa akan dipimpin dalam agama Kristen yang lain dapat menyesuaikannya. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini kalau kami bisa dengar, kami bisa belajar banyak dari sesi review, dari makna. Tuhan berkati Mas Nanda, juga Kak Jordi yang sudah menyampaikan banyak materi yang berguna buat kami. Kami berdoa juga Tuhan, biar apa yang kami dapat malam ini itu bisa membekali kami dalam perjalanan kami ke depannya, dan biar Tuhan menyertai kami dalam apapun yang kami kerjakan di dalam industri desain atau dalam dunia desain. Tuhan, kami bersyukur juga untuk acara yang disertai Tuhan. Kami menutup acara ini dalam nama Tuhan Yesus, dan kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Albert atas doanya hari ini. Tapi jangan pergi dulu semuanya. Sebelum kita benar-benar berpisah, kita masih ada sesi dokumentasi nih. Yuk, semuanya boleh on cam dan jangan lupa senyum ya. Sesi dokumentasi akan dipimpin oleh Ai. Kepada tim dokumentasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini ada 2 slide. Saya mulai dari slide pertama ya. 3, 2, 1. Kedua, 3, 2, 1. Thank you. Oke, thank you Ai udah fotoin kita semua. Aku mau ingetin lagi nih, jangan lupa buat isi link regis ulang yang sudah tersedia di kolom chat ya teman-teman. Nah, nggak lupa nih ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir pada acara malam ini. Dan mau ingetin kepada kalian untuk jangan lupa cek Instagram RePlusView di @desaingrafisuph dan Instagram Tipolog di @tipolog.dg untuk nggak ketinggalan info-info terbaru kita. Dengan begini, acara RePlusView sesi 7 resmi ditutup ya. Kami berdua selaku pembawa acara memohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Saya Jessica. Dan saya Dani, pamit undur diri dulu ya. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih semuanya. Happy weekend. Sudah diperbolehkan untuk live ya. See you.